Harga mata uang digital Bitcoin bergejolak. Setelah sempat menyentuh rekor tertingginya di 57 ribuan dolar Amerika per koin. Harga mata uang kripto paling populer itu kini merosot di level 45.000 hingga 48 ribuan dolar Amerika Serikat. Harga Bitcoin terkoreksi setelah kewaspadaan terhadap Bitcoin diungkapkan oleh Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang menyebut volatilnya nilai aset ini justru lebih mendatangkan mudarat bagi investornya. Apalagi penambangan virtual yang menyerap banyak energi justru memberi sumbangsi besar pada pencemaran udara. It's an extremely inefficient way of conducting transactions, and the amount of energy that's consumed in processing those transactions is staggering. But it is a highly speculative asset, and I think people should beware. It can be extremely volatile, and I do worry about potential losses that investors in it could suffer. Hal senada juga diungkapkan oleh co-founder Microsoft Bill Gates yang menilai belum ada cara untuk menetapkan fundamental Bitcoin untuk menentukan layak tidaknya koin digital ini menjadi alat investasi. Bitcoin, I'm not short Bitcoin, so I've taken a neutral view. I do think, moving money into a more digital form and getting transaction costs down, Bitcoin can go up and down, just based on the mania or whatever the views are. And I don't have a way of predicting how that will progress. Terbaru, Bank Sentral Spanyol mengingatkan investor bahwa volatilitas harga mata uang kripto disertai dengan publisitas yang agresif adalah sangat spekulatif dan dapat menyebabkan kehilangan semua investasi. Bank Sentral Spanyol juga menyebutkan mata uang kripto tak transparan dan manipulatif. Meski begitu, sejumlah pedagang kripto meyakini koreksi dalam yang dihadapi Bitcoin masih tergolong wajar dan bisa jadi karena investor yang berusaha ambil untung semata. Betul, harga Bitcoin sempat turun dari sebelumnya di harga 800 juta, sempat turun di harga 670 jutaan. Tapi kemudian kalau kita lihat dalam harga sekarang, harga Bitcoin itu sekitar 750 juta per satu Bitcoin. Jadi kalau kita melihat dari sisi trading, itu ada kesempatan di mana kita bisa melakukan taking profit dan membeli kembali di saat murah dan menjualnya kembali di saat lebih mahal. Lalu, apa yang menyebabkan Bitcoin belakangan ramai diperbincangkan oleh masyarakat, bahkan diincar oleh investor retail? Karena nilai tukarnya yang sangat cepat meroket. Lihat saja pergerakan nilai mata uang tak berwujud yang sering diilustrasikan dengan koin berukir huruf B ini. Siapa yang pernah membayangkan satu Bitcoin yang dihargai 225 dolar Amerika di awal 2016 kini bahkan menyentuh 50.000 dolar Amerika Serikat pada pertengahan Februari 2021. Jika dikonversikan ke rupiah, per 24 Februari 2021, satu Bitcoin setara dengan 703 juta rupiah. Harus diakui, aset kripto termasuk Bitcoin bagi sejumlah orang dianggap lebih fleksibel dan solutif dibandingkan mata uang yang kini sudah eksis. Pasalnya nilai mata uang cenderung tergerus inflasi. Selain itu, membutuhkan tempat penyimpanan dan rentan terhadap tindakan kriminal. Kehadiran mata uang kripto setidaknya menjawab 3 masalah ini. Apalagi, belakangan sejumlah pesohor pun turut mempromosikan mata uang kripto. Seperti CEO Tesla Elon Musk yang memborong Bitcoin senilai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat dan menyatakan siap menerima Bitcoin untuk transaksi jual beli Tesla. Namun, di balik investasi menggiurkan Bitcoin, sejumlah celah resiko mengintai. Yang paling menonjol tentunya resiko dari pergerakan harganya yang liar. Misalnya saja yang terjadi akibat merosotnya harga Bitcoin 23 Februari lalu. Kekayaan bersih CEO Tesla Elon Musk langsung tergerus 15,2 miliar dolar Amerika atau setara 212,8 triliun rupiah dalam semalam.
pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan aset kripto. Apakah itu ada perizinannya atau pendaftarannya dari Bapepti atau tidak. Yang kedua juga tata cara untuk transaksinya perlu dipelajari dan juga penyelesaian perselisihannya gitu. Ketika mungkin nanti akan timbul perselisihan gitu. Jangan percaya kepada janji-janji yang disampaikan oleh para pedagang aset kripto. Penggunaan yang belum masif dan terdeteksi dengan transparan pun menyebabkan mata uang kripto seperti Bitcoin rentan untuk digunakan menyokong tindakan ilegal. Seperti yang berhasil diungkap oleh pihak berwenang Amerika Serikat yang mengungkapkan pendanaan 3 kelompok teroris internasional Agustus 2020 lalu melalui ratusan akun mata uang kripto. Ketika kita tahu transaksi itu terjadi dengan etikat tidak baik, entah itu dari sumber ataupun ke tujuan yang merupakan tindak pidana, maka kita akan memiliki alert sebenarnya Mbak Eksis. Jadi zaman sekarang ini kan makin canggih ya. Kalau kita ngomongin Bitcoin canggih, maka akan ada security yang juga lebih canggih lagi bisa mengontrolnya ya, atau memonitornya. Mengingat Bitcoin dan aset kripto lainnya merupakan aset investasi baru, ada baiknya para investor mempelajari secara seksama sebelum mulai berinvestasi. Dan perlu dicamkan, meski Elon Musk menyatakan Bitcoin akan diterima untuk membeli produk Tesla, namun Bank Indonesia menegaskan tidak ada satupun alat transaksi jual beli yang diterima di tanah air selain daripada rupiah. Itu artinya jangan coba-coba menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi Anda. Bitcoin tidak untuk transaksi, tapi hanya untuk investasi.